Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, 4B yang hebat, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kita bertemu kembali ya hari ini di pembelajaran PAI. Ya, anak-anak pasti sudah sangat rindu sekali ingin sekolah, ingin bertemu teman-teman, ingin bertemu dengan bapak dan ibu guru semua, ya. Pastinya kalian sangat menantikan kapan waktunya bisa bersekolah kembali, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya wabah ini sudah hilang, ya, kita bisa masuk sekolah dengan memperhatikan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, ya. Sama-sama kita sering berdoa, mudah-mudahan segera kita bisa Allah pertemukan kembali di sekolah yang kita cintai, ya. Oke, hari ini anak-anak Bu Mama akan bercerita tentang Nabi Zulkifli alaihissalam, ya. Nabi Zulkifli ini adalah nabi yang termasuk dalam 25 orang nabi dan rasul, ya. Sebenarnya banyak sekali loh, sama seperti malaikat. Allah menciptakan malaikat itu tidak terhingga, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10, ya. Nah, kemudian juga dengan nabi dan rasul, Allah menciptakan nabi dan rasul itu banyak sekali, tidak terhingga jumlahnya. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Bahkan ada nabi-nabi lain yang Allah abadikan namanya di Al-Quran, ya, seperti Nabi Khidir, ya, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Zulkifli ini siapa sih, ya? Ceritakan, kalian kenal Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub alaihissalam itu adalah nabi yang sangat sabar, ya, luar biasa kesabarannya ketika Allah menguji dengan penyakit, ya, penyakit kulit yang menahun, kemudian anaknya sebelum itu meninggal, kekayaannya habis, ya. Tinggallah Nabi Ayub ini dengan istrinya yang sangat setia, ya, mengobati Nabi Ayub sampai semua hartanya hilang, habis, menjadi orang miskin dan dikucilkan oleh semua masyarakat, ya. Akhirnya dengan mukjizat yang Allah berikan, Nabi Ayub itu bisa sembuh, sehat dan mudah kembali, ya. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam itu adalah anak Nabi Ayub, ya. Bayangkan kalau bapaknya itu penyabar, bapaknya itu kuat menghadapi ujian, ya. Bapaknya itu seorang nabi dan rasul yang sangat luar biasa, pasti anaknya juga akan menurunkan sifat-sifat seperti itu, ya. Nah, Nabi Zulkifli itu sebelum diangkat menjadi nabi, dia namanya adalah Bashar, ya, Bashar, ya. Jadi sebelum menjadi nabi dia punya nama sendiri, yaitu namanya Bashar, ya. Nah, kemudian setelah menjadi nabi, namanya menjadi Nabi Zulkifli alaihissalam, ya. Oh ya, kalau alaihissalam itu apa sih? Alaihissalam itulah doa, semoga atasnya doa keselamatan, kesejahteraan. Tapi kalau untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, kita bacanya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati, memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke, selanjutnya cerita tentang Nabi Zulkifli ini, ya. Ketika pada saat itu ada sebuah pengumuman, ya, ada sebuah sayembara. Dari siapa? Sayembara itu dari seorang raja yang merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan pemerintahan karena usianya yang sudah tua, ya. Akhirnya digantikan oleh generasi selanjutnya, ya. Nah, raja itu siapa? Ternyata raja itu juga seorang nabi, ya. Namanya Nabi Ilyas alaihissalam, ya. Raja itu membuat sayembara, pengumuman, ya. Wahai rakyatku, aku akan memilih di antara kalian siapa yang akan menjadi penggantiku, ya.
yang akan menjadi raja, yang akan menduduki singgasana, ya. Lalu akhirnya banyak nih yang pada daftar. Bashar, ya, atau Nabi Zulkifli ini dia datang. Wahai raja, aku akan bersedia mengikuti lomba ini, sayembara ini. Hebat kan, ya, sangat pemberani, datang kepada raja mengajukan dirinya untuk ikut sayembara ini. Lalu kata raja, kamu siap, ya, karena syaratnya itu nggak gampang loh, ya. Syaratnya itu ada beberapa syarat yang akan aku berikan. Syaratnya yang pertama adalah bahwa sepanjang malam kamu harus beribadah. Berarti nggak bisa tidur, ya. Zikir, sholat, tilawah, baca segala macam kalimat-kalimat yang baik, kemudian menjaga wudhu, ya, beriktikaf dan segala macam. Yang kedua apalagi? Yang kedua syaratnya adalah di siang hari kamu harus puasa, ya. Jadi malamnya beribadah kepada Allah, yang siangnya adalah puasa. Emang mungkin kelihatannya gampang, kita udah sering puasa, ya, tapi puasa pada saat itu tentu saja tidak sama dengan saat ini. Kondisinya panas, ya, di padang pasir luar biasa. Ada lagi syaratnya satu lagi. Nah, ini gak gampang loh. Ya, syaratnya apa? Gak boleh marah. Ya, kita gak bisa selamat, bahwa bisa jadi pasti di hari itu, di setiap hari kita ini kita ada marah, ya, kesel, marah, ya. Lalu akhirnya apa? Ketika Nabi Ilyas ini meyakinkan, nah Nabi Zulkifli juga meyakinkan dirinya, saya tetap akan ikut, ya. Akhirnya dipersilahkan kepada Nabi Zulkifli. Lalu pada siang hari, ya, ketika dia sedang menjalankan puasa, malamnya udah ngantuk beribadah, terus gak boleh marah, ya, datanglah setan mengganggu Nabi Zulkifli dalam bentuk manusia. Ya, dia datang, tok 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 tok, ya, silakan masuk, ya, kata Nabi Zulkifli. Nah, setan ini memancing emosi yang membuat biasa kalau kita ini suka dipancing omongan yang gak enak, atau dipancing dalam suasana yang membuat kita jadi emosi, kan bisa aja kan, ya, kesenggol dikit mukul, ya. Kemudian gak sengaja temennya misalnya menumpahkan sesuatu, dia marah, ya. Nah, setan ini luar biasa mengganggu. Bagaimana caranya supaya Nabi Zulkifli ini gagal, ya. Nah, alhamdulillah Nabi Zulkifli ini bisa menahan rasa emosinya, ya. Dia tidak terpancing godaan setan, dan akhirnya dia berhasil untuk menggantikan Nabi Ilyas menaiki singgasana menjadi raja saat itu, ya. Hebat kan? Kalau kita mungkin masih jauh, ya, kita masih marah, masih emosi, terus kadang-kadang sholat kita, ngaji kita juga masih berantakan, tapi harus berusaha mencontoh. Salah satunya, selain kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita juga mencontoh bagaimana Nabi Zulkifli ini bisa menjadi orang yang sabar, ya. Nah, anak-anak sekalian, ya, kita bisa melihat bahwa ketika saat itu Nabi Zulkifli berkuasa, dia menjadi raja dan menjadi nabi di daerah Rom, ya, atau Romawi disebut, ya. Saat itu nih ada perintah untuk untuk berhadapan dengan musuh, ada perang. Rakyatnya bilang, wahai raja, wahai Nabi Zulkifli, aku mau ikut perang, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Syaratnya minta sama Allah supaya kami tidak meninggal. Akhirnya Nabi Zulkifli memohon kepada Allah, ya Allah, nih rakyatku mau ikut perang, tapi jangan sampai ada satupun yang tewas, jangan sampai ada satupun yang meninggal. Dan Allah kabulkan itu, ya. Enak ya kalau doa Nabi Rasul tuh biasanya langsung mustajab, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa doa-doa kita juga Allah akan kabulkan. Apalagi doa anak-anak yang masih
kecil yang nggak ada dosanya. Kalian berdoa, doa kalian pasti makbul. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu tentang kisah Nabi Zulkifli. Yang kita bisa ambil keteladannya adalah kesabarannya, ibadahnya, ya. Kemudian juga dia bisa mengatur emosinya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua, ya. Oke. Nah, nanti anak-anak selanjutnya mengerjakan latihan, ya, yang ada di buku PAI di halaman 137, ya, di 137 sampai dengan halaman 139, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada saat ini bermanfaat, ya, dan khususnya kita bisa mengambil hikmah, ya, dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Dari Mama cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.